Polemik antara Erika Carlina dan DJ Panda semakin memanas setelah DJ Panda akhirnya menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf melalui akun media sosial pribadinya. Nama DJ Panda terseret dalam isu kehamilan Erika karena publik menduga dialah ayah dari anak yang sedang dikandung Erika. Namun setelah video klarifikasi tersebut beredar, Erika justru membalas dengan pesan tegas melalui saluran Instagram Queen Sarasara yang dikelola oleh admin pribadinya. Ia menyindir pihak-pihak yang dianggap membuat cerita bohong dengan peringatan agar tidak mengubah fakta ketika bukti sebenarnya muncul. Erika menegaskan bahwa dirinya memang yang membatalkan rencana pernikahan dengan DJ Panda, tapi membantah keras tuduhan bahwa ia melarang pria tersebut berbicara ke publik mengenai status ayah dari anaknya. Erika juga mengungkap bahwa DJ Panda sendiri yang menyebut hubungan mereka sebagai gimmick karena lelah terus ditanya soal dirinya dalam setiap live. Menurut Erika, DJ Panda berusaha menjaga citranya dengan cara merendahkan dirinya. Bahkan ketika masalah mereka belum selesai, DJ Panda sudah ketahuan pergi bersama perempuan lain. Erika membantah bahwa ia memilih diam selama ini bukan karena takut, tapi karena merasa malu dengan kondisi kehamilannya yang menjadi konsumsi publik. Kasus ini semakin menarik perhatian publik, terlebih setelah pengakuan kehamilan Erika yang mengguncang dunia hiburan Indonesia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gua lihat-lihat si Panda udah klarifikasi ya. Tapi kata gue ya, buat kalian yang belum nonton klarifikasinya, jangan ditonton. Kalau nggak kalian bakal kena obat tidur. Karena itu bener-bener panjang, lama, berbelit-belit, muter-muter, nggak ada intinya. Tapi serius kata gue, buat kalian yang belum nonton klarifikasinya ya, menurut gue, saran gue nih, jangan ditonton. Inilah kenapa binatang itu tidak diperbolehkan untuk berbicara gitu loh. Makanya binatang itu tidak ada satu binatang pun yang bisa berbicara. Nah karena ini panda langka ya kan, jadi dia bisa berbicara. Begitu dia berbicara, begitulah jadinya. Kata gue nih kemarin si Panda ini sok keras banget gitu kan. Mana teman-temannya, ajak dong rame-rame. Masa single player aja nggak asik? Ajak lah teman-temanmu biar rame. Digoreng-goreng-goreng biar apa? Biar rame, biar viral. Giliran digoreng lenyap gara-gara saking digorengnya digosong. Ini adalah definisi orang yang mengancam malah terancam. Dan ini adalah definisi orang tergoreng padahal dia yang ngegoreng gitu. Lah lu yang ngegoreng, lu yang kegoreng tuh bagaimana konsepnya? Lu yang mau ngejatuhin mental orang malah lu yang jatuh. Tuh bagaimana konsepnya? Lu tuh jatuh ke permainan yang lu buat sendiri. Kemarin lu sok keras lu, sekarang lu klarifikasi kayak ayam sayur lu. Diklarifikasi ngomong aku tuh nggak minum-minum, aku tuh nggak mabuk-mabuk, nggak alkohol, sudah berhenti bla bla bla. Nggak penting, nggak peduli, awakku tuh nggak peduli. Koniku mau minum-minum, mau ngombe-ngombe, mau mabuk-mabukan, mbok. Terus diklarifikasinya itu dibilang katanya Mbak R balik ke Jakarta, ini itu, ada chatan nama Mbak R marah ngambek karena hal yang nggak jelas, jadi ku cuma balas emot senyum. Nggak penting. Itu seisi klarifikasi lo, yang kata lo klarifikasi itu adalah isinya dongeng ya, dari awal lo ketemu Mbak R sampai terakhir gitu ya kan. Tapi nggak penting dengan lo cerita panjang lebar 15 menit lebih dengan versi slow mo lo yang bener-bener slow motion itu ya, nggak ada intinya, nggak ada, nol, nihil. Dengan klarifikasi lo itu menurut lo bakal menolong lo gitu? Enggak, tapi iya gua hargai lo klarifikasi, cuma enggak, di klarifikasi lo itu lo tetap memojokkan Mbak R seolah-olah emang Mbak R yang tidak mau ditanggungjawabkan gitu, padahal bukan itu inti poinnya, bukan itu. Parodi daster, mana klarifikasinya tentang parodi daster? Mana? Tentang lo ngancem-ngancem Mbak R, mana klarifikasinya? Mana? Di video klarifikasi lo yang panjang lebar nggak guna, nggak penting itu, lo bisa menceritakan tentang dari awal mula chat-chatan lo sama Mbak R dan segala macam. Kata gue mendingan lu beberin aja WA chat lo sama Mbak R, lu beberin dari awal sampai akhir biar kita netizen baca sendiri. Lu ngomong kelamaan, muanya nggak penting lo beberin, giliran yang penting nggak lo bahas. Kata gue lu kebanyakan ciu, lu kurang apa sih? Kata gue nanya deh, lu kurang apa sih? Kurang menyan. Jadi tadi ceritanya tuh aku tuh lagi live TikTok gitu kan. Begitu lagi live TikTok, tiba-tiba viewersku itu pada ketik di kolom komentar gitu, Jess ini si hewan ini sudah klarifikasi gitu, coba tengok di Instagramnya gitu kan. Ku tengok lah langsung di Instagramnya kan. Elah dalah, ku pikir iki orang iki bener-bener klarifikasi, ternyata bujang satu ini mendongeng rupanya nih, cemana rupanya. Mau dibilang bujang, bukan bujang, anaknya banyak di mana-mana, anaknya ini cemana rupanya lah. Tonton tadi nobar ya kan, ku tonton klarifikasinya si hewan ini bersama viewersku di live TikTok itu ya kan. Begitu ku tonton rupanya lama kali orang ini cerita lah. Lama kali, ku pikir ini orang benar-benar klarifikasi, ternyata dia bercerita dari awal dia kenal Mbak R. Bahkan celana panjang, celana pendek pun diceritakannya dia. Mbak R mau pakai celana panjang atau dia mau pakai celana panjang apa segala macam, terus dia nggak suka dengan kata-katanya Mbak R, dia sakit hati, terus dia menenangkan diri, dia bakar rokok, dia menenangkan diri apalah segala macam. Nggak penting rupanya bujang. Kalau
kok cuma mau menceritakan dari awal sampai akhir kau ketemu sama Mbak R. Kok posting aja WA chat kau dengan Mbak R itu, biar kami baca sendiri lah. Lama kali kalau kau yang bercerita itu. Ada kalian ini yang punya insomnia, yang punya penyakit susah tidur gitu ya, gak perlu lagi kalian minum obat tidur, gak perlu lagi kalian ke psikiater ya. Setiap kalian gak bisa tidur, kalian tengok aja reels hewan itu, bisa tidur kalian habis itu, turu kalian habis itu. Nggak salah lah, kupikir dari awal, kupikir si panda satu ini Laura gitu, lanang ora wedo ora. Lo dibilang lanang mau nggak pantas dibilang lanang kayak gitu. Kok ngomong kelemar-kelemar kayak ngono, tapi giliran waktu nge-live, sok keras, bawa temen-temenmu, bawa biar rame, goreng-goreng biar rame. Cemana rupanya ini giliran klarifikasi kayak gini. Aduh, lanang apanya kayak gini, laki dari mana begini? Nggak salah lah, kupikir kau lanang atau wedok. Ternyata DJ Panda udah bikin klarifikasi. Ini ada video klarifikasi gue juga. Jadi bukan dia doang yang mau klarifikasi, gue juga. Klarifikasi apa ya? Ini nih yang mau gue sampein. Jadi ada beberapa hal nih, ya. Pertama, dari klarifikasi itu gue rada-rada gregetan karena kenapa dia sering banget ngomong pengulangan gitu, ya. Akhirnya gue fokus ke temenin Erika. Terus apa lagi? Gue akhirnya datang sama orang tua gue. Pokoknya gitu, pengulangan aja gitu. Kayak orang Sunda, kayak nama orang Sunda gitu kan, suka ada pengulangan nama tuh. Kayak Cecep Supriyadi gitu ya, atau Asep Surasep gitu. Kayak pengulangan gitu. Terus kedua nih, gue pengen marah sama chargeran. Mana sih tuh chargeran? Pakai nggak ada. Jadi masalah kan tuh ya. Penting banget gak sih itu klarifikasi kayak begitu. Terus celana pendek, kenapa sih lu celana panjang pada basah, kenapa ya? Kan tinggal masukin. Ketiga, poinnya apa sih itu dia klarifikasi? Poinnya apa? Gue tanya. Gara-gara diceritain kronologis kenalnya sama si Erika sampai akhirnya hamil, gue kayak apa ya? Gue jadi kayak ngitung-ngitung bulan gitu. Kan 9 bulan. Berarti kejadiannya, ngapain gue jadi mikir-mikir kejadian pertamanya, kan tolol ya. Abisnya minta maaf aja bang gitu, bukan suruh kronologis dari awal hubungan lo sama Erika. Kagak perlu itu, paham kagak? Terus yang hal pentingnya nih di poin terakhir ya, kan yang ditunggu-tunggu kenapa dia ngancem gitu ya, kagak kebuka juga ya. Gue udah bangun tidur, gue pikir kan udah bentar nih nyari ngantuk, nih jadi kagak ngantuk, emosi jadinya. Maksud gue kalau film nih kagak ada apa yang happeningnya, mana kagak ada gitu, paham kagak sih? Katanya di chat yang bareng-bareng itu dia kagak tahu apa-apa katanya gitu. Terus menurut lo itu yang katanya fans lo itu tahu informasi itu dari siapa? Kalau si Erika hamil ya, terus sampai bisa-bisanya ngancem kayak gitu, menurut lu dari siapa? Wangsit mereka? Terus dorongan luar tuh dorongan siapa? Dorongan kubu panda apa gimana nih? Pusing klarifikasinya, paham kagak? Nah jadi mohon maaf nih, gue jadi ikutan klarifikasi. Ya emang gue bukan siapa-siapa, tapi gue pengen klarifikasi aja tentang hal ini. Bodoh amat nih, gue udah bangun nih jam segini, jam 3 pagi, cuma klarifikasi gini doang. Yang bener dong klarifikasi, kok minta maaf dari hati gitu. Lagian bang ya, kalau misalnya cewek ngambek ya, lu jangan tinggalin gitu, lu bebekin. Cewek lagi ngomong kayak gitu, beneran lu tinggalin? Kagak aja lu, kagak ngerti cewek apa? Cewek itu kadang-kadang kalau ngomong ya, kesel ngomong, jangan ditanggapin 100%, main tinggalin, habis itu lu emosi, lu jelek-jelekin dia. Gimana sih? Lagian ya, orang lagi kesel begitu, lu terima aja bulet-bulet. Ya udah, kalau nggak mau ya udah, gua pergi. Bener-bener pergi, kagak di chat lagi, kagak dibaik-baikin lagi, kagak datang lagi. Lah gimana bang, dia lagi hamil pan. Lu tahu nggak dia aneh gitu karena bawaan bayi? Paham kagak sih lu? Orang hamil kan sensitif. Menurut lu gara-gara kabel doang terus bisa semarah itu kenapa? Mikir dong bang, mikir. Ya ilah, kayak baru sekali aja punya anak.